apa water Baik, cannon. saat iklan kita asik banget ngobrol. Katanya sekarang sudah kembali on air. Kalian sudah saksikan bagaimana persiapan dari Timnas U23 yang pasti juga informasi untuk Anda. Indonesia pernah berlaga di Olimpiade 1956. Demikian juga dengan Gini. Nah, Gini ini berlaga juga atau tampil di Olimpiade 1968. Bagi siapa nanti yang menjadi pemenang, artinya akan tampil untuk kedua kalinya di ajang pesta olahraga sedunia ini. Tadi kita sudah bahas dalam tayangan sebelumnya, Greg, bahwa Gini ini kita belum tahu banyak. Tapi yang kita tahu hanyalah sama seperti tim-tim Afrika lainnya, mengandalkan speed dan power, kecepatan dan kekuatan. Greg punya catatan tersendiri, punya data tersendiri, apa sih Gini ini, seperti apa kekuatannya? Honestly, aku kurang tahu soal Gini, tapi seperti aku bilang tadi, Gini pasti andalkan power, strength, dan speed. Itu pasti, dan aku tidak khawatir karena di era Sintayong ini ada sesuatu yang aku lihat yang spesial dengan dia. Dia, setelah aku lihat setiap dia hadapi semua tim, kayaknya kekuatan mereka itu kurang. Ya, artinya itu aku tahu, aku bisa lihat dia itu udah kerja rumah, dia tahu kekuatan mereka seperti apa, mereka latihan, sehingga di game, dan dia bisa transform itu ke pemain. Bagaimana mereka bisa lawan tim, walaupun tim kuat. Mereka datang bisa main dan main buat menang. Dan aku harap hari ini juga aku akan lihat itu. Tapi tim-tim Afrika seperti ini apa yang menjadi kelemahannya? Cepatnya iya, fisiknya iya, tapi pasti ada celahnya. Ada kelemahannya apa, Greg? Gampang emosi ya, mungkin itu satu. Dan kalau mau lawan mereka harus disiplin. Disiplin taktikal. Di setiap lini taktikal. Disiplin taktikal. Kalau mereka disiplin taktikal, pasti nggak mungkin nggak menang malam ini. Karena mereka itu mungkin pasti banyak dari tim itu mereka main di Eropa. Betul. Main di Eropa, dan mereka udah tahu basic bagaimana main simple football. Sepak bola yang nggak ribet, bukan hanya bawa bola buat lari, bagaimana build up. Dan di Sintayong sekarang Indonesia bisa main. Kita lihat sama-sama kemarin bagaimana mereka build up, cara mereka main dari transisi depan ke belakang. Ya, so aku harap hari ini mereka main tanpa beban, sehingga mereka bisa keluar kemampuan terbaik mereka malam ini. Bang Panca punya catatan mengenai atau menilai mengenai lawan kita pada malam hari ini, apalagi 14 pemain diantaranya dari 19 total pemain yang dibawa. Ini bukan hanya akademi saja yang di Eropa, tapi juga menjajal kompetisi Eropa juga. Ya, bagi saya sih bahwa kekuatan tiap tim itu punya plus minus ya. Bayangkan waktu pas kita lawan Korsel ya, Korea Selatan. Yang orang semua di atas kertas kita nggak mungkin menang. Karena track record Korea Selatan. Karena banyak pemain yang main di Eropa. Ataupun di tim di liga-liga lainnya. Ya. Tapi kita buktikan, teman-teman kita, pemain kita itu membuktikan beserta tim pelatih bahwa kita bisa. Gitu. Dan saya yakin kalau seandainya seperti yang tadi Greg bilang, mereka lebih enjoy main, lebih prima, lebih fresh hari ini. Saya yakin kekuatan Guinea itu pasti ada taktikal yang Pak Sintayong, Coach Sintayong tuh bisa lakukan, gitu. Karena gimana juga Pak Sintayong ini Coach Sintayong ini sudah hampir 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Mau 5 tahun. Mau 5 tahun ya. Jadi salah satu pelatih terlama ya. Betul. Yang biasanya di Indonesia ini 2 tahun ganti 2 tahun ya. Zaman aku 6 bulan. Nah, maksudnya jadi itu ada menurut saya tradisi kita. Menurut saya ada keberanian Ketua Umum PSSI saat itu untuk mempertahankan periodenya Pak Sintayong, Coach Sintayong. Dengan lamanya Coach Sintayong ini melatih, berarti artinya makin ada jadi. transfer ilmu juga para pemain terhadap taktikal yang ingin ia tunjukkan di lapangan, begitu Bang makin Panca? jadi. Padahal kan saat itu untuk persiapan kita untuk U20 saat itu kan ya. Betul. Tapi inilah yang dibuat oleh Coach Sintayong. Karena dia punya waktu 4 tahun untuk menelurkan para pemain ini. Betul. Dan saya yakin semua bersemangat
dan punya semangat seperti waktu pada saat lawan Korea Selatan, ya kita bisa meraih kemenangan malam ini. Heroik sekali karena pada malam hari itu saya berapa dengan Kozal. Coach Hermansyah punya catatan sendiri mengenai gini, speednya iya, kemudian powernya, tapi ada hal lain. Saya ngelihatnya kalau Ginia ini kan punya kekuatan main bola. Tim Afrika sana, saya sering ketemu tim Afrika dulu, ya waktu saya di tim nasional, ketika di klub juga, dia punya fisik yang kuat, fisik yang kuat. Artinya kita harus memainkan yang tadi bilang Greg, harus disiplin. Pada saat kita menyerang, pada saat kita transisi bertahan posisi negatifnya harus disiplin. Setiap langkah pun harus jangan sampai jarak itu putus di situ. Itu kuncinya satu. Nah, keduanya tadi penampilan Indonesia ketika lawan Uzbekistan agak turun dikit. Kemarin lawan Irak agak naik sedikit. Mudah-mudahan lawan Ginia ini akan bisa naik lagi. Memang pada saat Korea itu kita terkuras tenaganya ketika kita lawan Yordania. Karena mereka main sampai betul. Betul. Sampai penalti juga, Greg. Ya, betul. Penalti. Jadi begitu lawan Korea, dia udah dikuras tenaganya habis. Ketika lawan Uzbekistan agak turun. Ketika lawan Irak agak naik dikit, mudah-mudahan besok lawan Ginia mereka akan lebih malam ini. Peaknya karena ya? Sintayong sudah memprediksi kan ya, memberi artinya udah diberi istirahat 2 hari kemarin itu untuk mengembalikan tadi. Yang penting mainnya enjoy tadi dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan bisa melalui yang sangat sulit ini. Ya. Amin. Mereka latihan pertama di Paris pada hari Senin saat tiba dan malam hari ini akan melakukan pertandingan mereka sambil kita juga lihat di layar kaca. Kami pilihkan nama-nama para pemain dari Gini U23 yang juga merupakan para pemain bintang, para pemain andalan. Kalau Anda bisa lihat ada angka miliaran rupiah di sana, mahal memang nilai-nilai para pemain ini. Kenapa Greg? Greg juga termasuk pemain mahal untuk liga kita. Para pemain mereka luar biasa. Tadi di awal sudah Ilaix Moriba, itu yang kami catat, ya betul. Kemudian juga Aguibu Kamara. Nah, tadi Moriba ini merupakan pemain yang juga merumput di Eropa, Getafe, Barcelona dan sebagainya. Kenapa Greg? Kenapa? Melihat angka-angka itu kenapa? Angka ini budget klub 1 musim. Budget klub 1 musim untuk 1 pemain. Liga Indonesia. Buat belanja pemain. So bisa memanage untuk 1 musim kompetisi di Indonesia. 1 pemain gaji di sana. Lihat dari angkanya saya lihat sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Agassi Mimba ini juga. Angka yang ditulis ini bukan angka mereka terima, itu market value mereka. Market value betul. Transfer market biasanya kita ambilnya. Market value mereka belum tentu harganya begitu. So, kita jangan lihat harga ini deh. Jangan lihat harga itu. Paling itu mungkin ntar bayar pajaknya apa semuanya kan. Itu belum dipotong semuanya itu ya. Betul, market value-nya. Transfer market biasanya kita jadikan paduan. Nah, ini adalah Moriba yang tadi Bang Panca ini. Moriba. Artinya juga kalau kita lihat mereka sudah merumput di kompetisi Eropa yang memberikan mereka bukan hanya gaji besar, tapi itu tadi mereka juga sangat adaptif dengan gaya bermain Eropa. Artinya juga liga berkualitas yang tampil ini, mereka tampil di sana. Ya, kalau kita bicara individual, mungkin mereka bisa secara tim individual bagus. Nah, tapi kan kalau bicara sepak bola kan teamwork ya. Satu tim. Dan kita ya terutama Coach Sintayong ya, kan saya rasa dipilih juga udah ada track record yang cukup baik ya. Dan saya yakin Coach Sintayong sudah memikirkan langkah-langkah ini ya. Apa yang harus dipikirkan taktikalnya waktu pada saat melawan Ginia. Gitu. Mungkin dengan kekuatan kita atau mungkin setelah dikasih recovery berapa hari? Dua hari. Kita lebih fresh ya, jadi lebih taktikalnya mungkin bisa lebih jalan gitu. Dan ya kan tentunya kan karena ini sama-sama playoff Ismin ya, kita sama-sama punya kekuatan sama kelemahan. Walaupun dia pemainnya mahal-mahal juga. Tapi ya saya yakin punya keyakinan. Teman-teman semangat untuk bisa masuk. Pastinya. Coach Hermansyah, seperti apa biasa jika timnas ini kemudian berisikan individu-individu bintang dari berbagai negara, maksud saya merumput di berbagai negara, biasanya ego mereka tinggi, individual mereka juga tinggi, menyatukan menjadi teamwork ini bagaimana? Ya, di sepak bola kan teamwork ya, kerja sama tim. Biasanya kalau individual mereka masing-masing bermain itu mungkin malahan jadi nggak bagus kan. Jadi teamwork yang walaupun dia pemainnya dari mana-mana bagus semua, tapi kalau kerja sama tim nggak bagus, akhirnya mungkin juga nggak bisa menang. Tapi kalau pemain yang biasa-biasa aja, tapi teamworknya bagus, kemungkinan kans untuk bisa meraih prestasi ada.
Nah, karena kalau teamworknya nggak bagus, hanya individual, akhirnya mereka bermain masing-masing. Taktikal dari pelatih juga nggak akan jalan. Biasa seperti itu. Umpama taktikal udah ngasih seperti ini, tapi begitu pas individual main nggak nyambung jadinya. Sulit untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Mudah-mudahan ini Sintayong ya, memang Sintayong udah lama di Indonesia, sudah 5 tahun. Yang pertama dia kejar itu speed power Indonesia. Karena tahu sendiri dia kan orang Asia, kelemahan Indonesia sudah dia perbaiki dari speed powernya itu. Mungkin taktikal Sintayong lebih pengalaman lagi, dia kan ini pelatih dunia kan. Betul. Yang penting yang dibilang Greg tadi, Indonesia sepak bola udah berubah. Cara bermainnya sudah berubah. Jauh. Betul. Baik. Nah, pemirsa, ada satu keluhan atau setidaknya apa ya yang disayangkan begitu oleh Coach Sintayong menghadapi laga berhadapan dengan Gini kali ini. Karena ada pemain-pemain pilar tidak bisa bermain. Elkan Bagot tidak bisa atau tidak dilepas oleh timnya atau klubnya Ipswich Town. Kemudian juga Cerezo Osaka tidak melepas Justin Hubner dan juga Rizky Ridho sang kapten yang memperkuat lini belakang juga kena kartu merah, nggak bisa main. Lini belakang rapuh. Nanti kita akan bahas siapa kemudian yang kira-kira diplot oleh Coach Sintayong untuk bisa membuat tembok yang begitu tebal di barisan pertahanan. Sesaat lagi.